Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Mata kuliah Sosiologi Pedesaan ini kodenya adalah KPM 230. 237 Pak sekarang. Berapa? 237. 237 sekarang berarti ya. Ada perbaikan di kurikulum terbaru ternyata Pak. Oke, 237. Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Sosiologi Pedesaan, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk teman-teman adik-adik di Departemen SKPM. Ya, sebelum peminatan, maka seluruh mahasiswa yang masuk ya di SKPM ini wajib memperoleh mata kuliah ini. Ya. Kemudian juga mata kuliah ini sebenarnya kelanjutan dari mata kuliah sosiologi. Saya yakin seluruh peserta mata kuliah ini melewati tingkat persiapan bersama. Dulu namanya saya tingkat persiapan bersama, sekarang namanya apa Kang Rajib? Di tingkat 1 itu. Sekarang apa ya? Namanya apa teman-teman? Waktu tingkat 1 disebutnya? Oh, PPKU ya, betul, PPKU ya. PPKU ya, PPKU. Jadi program PPKU pasti memperoleh sudah memperoleh mata kuliah sosiologi ya, baik yang diambil di semester genap maupun yang diambil di semester ganjil. Jadi kalau secara keilmuan sebenarnya sosiologi pedesaan sosiologi terapan ya, sosiologi terapan berarti sosiologi yang dilakukan atau dipelajari adalah aktivitas keseharian warga ya. Untuk itu mata kuliah ini seperti halnya mata kuliah sosiologi juga, teori-teorinya berasal dari teori-teori yang terpola di masyarakat kita ya. Nah, sehingga saya pikir untuk kalian ketika mempelajari sosiologi pedesaan ini adalah paling utamanya adalah mempelajari fakta-fakta empirikal ya. Bisa jadi kemudian nanti ke depan teori-teorinya tidak banyak kita berikan ya, lebih kepada fakta-fakta namun teori mengikut ya. Ibaratnya capstock ya. Jadi fakta akan dijelaskan oleh teori, bukan teori dulu kita perkuat lalu kemudian menjelaskan fakta, karena fenomena sosiologi terapan ini adalah fenomena yang mempelajari situasi dan kondisional masyarakat di tempat kita berada. Nah, karena Indonesia terdiri dari ribuan desa, kurang lebih 74.000 dan 8.000-an kelurahan, ya, maka mata kuliah ini menjadi penting, ya. Banyak yang mengatakan kalau kita sudah mengenal desa-desa di Indonesia, maka kita akan mengenal Indonesia secara keseluruhan. Jadi istilahnya adalah istilah sosiologi mikro ya. Karena kalau kita belajar sosiologi kan sosio dan logos, ilmu yang mempelajari pola-pola interaksi manusia. Bayangkan kalau kita punya pengetahuan di 74.000 desa di Indonesia, maka kesejatian Indonesia kita bisa memberikan gambaran dengan utuh dan baik. Untuk itu, mata kuliah ini akan lebih banyak ya menyajikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan di masyarakat kita. Ya, tentunya terkait dengan kemiskinan contohnya, ya, ketimpangan, kemudian konflik, budaya, kemudian gender dan seterusnya. Ya. Jadi selain implementasi tentang pola-pola interaksi yang dibangun di masyarakat kita juga, maka Anda akan diperkenalkan terkait dengan apa sih yang kemudian menjadi core di dalam determinan sosial dalam mempengaruhi cara-cara berinteraksi ya manusia Indonesia. Jadi ya, kita akan mempelajari banyak hal tentang itu. Nah, untuk itu
perlu juga sebenarnya kita menyimak, ya, perlu kita menyimak perubahan kurikulum juga, ya, perubahan kurikulum dengan berlakunya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka mata kuliah ini akan sedikit banyak mengalami pergeseran dalam sistem evaluasinya. Nanti saya akan tunjukkan berapa presentasinya, ya, pergeseran itu. Anda akan lebih didorong untuk lebih partisipatif, kemudian banyak ke arah tugas, ya, ke arah tugas. Sementara di sisi lain mengenai kognitif atau evaluasi pembelajaran maksimal 40% ya kalau nggak salah, ya. Jadi relatif lebih sedikit. Jadi kita akan mencari formulasi nanti bagaimana evaluasi pembelajaran ini kepada Anda dengan pola perubahan MBKM-nya itu di satu sisi, di sisi lain adalah dengan gaya pembelajaran daring seperti ini. Jadi kami berharap nanti karena ruang partisipatif itu dibuka, maka peserta yang mengikuti mata kuliah ini tidak boleh lagi kemudian bergantung kepada kelompoknya masing-masing, ya. Tetapi kontribusi individu di dalam kelompok ataupun kontribusi individu di dalam penugasan menjadi penting. Jadi saya berharap nanti dosen-dosen yang akan mengampu mata kuliah ini, terutama yang di bagian praktikum, akan menemukan formulasi evaluasi pembelajaran kita, ya, ke depan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mata kuliah ini saya sangat berharap fakta-fakta atau kasus-kasus, ya, yang Anda temukan di lapangan ini bisa diangkat, ya, lebih mendalam, bisa dikontekstualisasikan dengan proses pembelajaran yang kita akan lakukan selama 14 kali pertemuan nanti ke depan, ya. Nah, itu harapan kami selaku koordinator mata kuliah ini, ya. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang perkuliahan kita. Yang pertama yang ingin saya jelaskan ini adalah siapa yang mengajar nantinya. Jadi ada kurang lebih berapa ini? Ada 6 dosen yang akan mengajar, ya, di mata kuliah ini untuk perkuliahannya, yaitu saya sendiri selaku koordinator mata kuliah, ya. Kemudian Dr. Lala M. Kolopaking, ini adalah senior, ya, dosen senior, termasuk Bu Nurmalah Kapanjaitan. Sewaktu saya masih mahasiswa, baik mengambil mata kuliah sosiologi, pada saat itu sosiologi umum, ya, dan saat saya mengambil S2, ya, beliau ini Pak Lala lah kemudian banyak merawat mata kuliah sosiologi pedesaan ini, ya, sehingga bisa terus kemudian kontekstual merespon ide-ide atau kemudian perkembangan masyarakat di Indonesia khususnya. Kemudian juga Dr. Nurmalah Kapanjaitan, beliau ini sebenarnya konsen keilmuan di psikologi, ya, psikologi sosial. Kalau Pak Lala di kelembagaan, kemudian Bu Nurmalah di psikologi sosial. Kalau saya di sosiologi pedesaan dan etnisitas, ya, yang saya konsenkan terkait dengan keilmuan saya. Kemudian ada Bu Jezi, ini dosen muda, Mas Lukman dan Kang Rajib, ya. 3 orang ini dosen muda. Mengapa kemudian formasinya 3-3, ya, 3. Ya, kalau saya sih nggak terlalu dosen tua juga, tapi berada pada level menengah karena saya masuk di 2009, ya, jadi dosen di PB. Sudah 10 tahun mengabdi di PB, ya, termasuk di bagian tengah lah, dosen di bagian tengah, ya, generasi pelanjut Pak Lala dan kawan-kawan. Kemudian Yezi, Lukman Hakim, dan Rajib Gandhi adalah dosen muda. Nah, dosen muda yang masing-masingnya akan mewarisi tradisi pengetahuan yang telah dikembangkan oleh para seniornya. Sengaja kami
kompilasi 50-50, 50-50% karena dalam rangka untuk merawat dan menjaga tradisi keilmuannya menjadi kuat. Ya. Nah, Mbak Jessi ini adalah lebih concern kepada etnisitas ya, karena beberapa gagasan riset dan hasil karya tulisnya saya banyak mendampingi, ya, termasuk tesisnya mengkaji mengenai etnisitas dalam ruang pembangunan. Kemudian Mas Lukman Hakim ini lebih banyak konsen untuk meneliti mengenai kemiskinan meskipun dia tidak miskin. Ya. Saya nggak tahu apakah kemiskinan nanti oleh Saudara Lukman dijadikan sebagai tools untuk memperkaya diri, walau alam bisawab. Tapi Saudara Lukman lagi mengawal agenda-agenda tentang perkembangan bagaimana kemiskinan lokal misalnya bisa teridentifikasi ya dan seterusnya. Jadi pengembangan pengetahuan tentang kemiskinan didalami oleh Saudara Lukman. Nah, Kang Rajib Gandhi sendiri lebih kepada juga pembangunan ya, isu-isu tentang pembangunan pedesaan, isu-isu tentang development ya yang terkait dengan kepemudaan ya. Jadi relevansi pemuda dan dalam pembangunan, termasuk isu tentang SDGs ya juga didalami oleh Kang Rajib, kemudian konflik dalam ruang pembangunan juga didalami oleh Kang Rajib. Insya Allah sebentar lagi Kang Rajib ini mau disertasi ya. Kebetulan kami juga salah satu pembimbingnya lagi mencari formulasi yang tepat untuk merespon isu-isu pembangunan di pedesaan. Nah, selain saya, Pak Lala, kemudian Bu Nurmala, Mbak Jessi, Mas Lukman, dan Kang Rajib, nanti juga ada asisten praktikum. Asisten praktikum ini akan lebih banyak mendampingi dan mengawal teman-teman sekalian dalam penugasan-penugasan. Nanti akan dibicarakan banyak oleh Kang Rajib Gandhi ya sebagai koordinator pada pertemuan pertama sore hari nanti ya, Kang Rajib. Iya Pak Sofyan, jam 3 sore ini. Kemudian Pak Iman, ada Pak Iman Kanawireja, kemudian ada juga keterlibatan Bu Jessi, Mas Lukman, dan kita diberikan energi ya, keterlibatan alumni-alumni muda ya yang siap untuk membangun karir di profesi sebagai dosen dan peneliti. Ada Mas Sri Anom Amungjati, kemudian Mbak Rizky Budi Utami yang saat ini lagi mengambil atau menuntaskan sebenarnya, tepatnya melanjutkan yang sempat off ya S2-nya di antropologi UI ya. Kemudian Anis Syaraha ini yang kemudian juga saat ini lagi mengambil S2 di SPD ya baru, dan satu lagi adalah Lulu Firdausi. Lulu Firdausi ketua BEM FEMA ya, ketua BEM FEMA juga akan terlibat di dalam perkuliahan kita. Nah, jadi inilah komposisi staf pengajar yang akan mendampingi teman-teman sekalian selama 14 minggu ke depan ya terkait dengan mata kuliah sosiologi pedesaan. Baik, kuliah kita nanti dijadwalkan Rabu dan Kamis 2 kelas ya, dipisah. Mengapa kemudian dipisah? Karena lebih efektif. Yang pertama mungkin, yang kedua adalah ini dalam rangka juga membagi sebenarnya, karena kita punya tanggung jawab di internal dosen itu yaitu indikator kinerja utama IKU dan yang kedua lebih BKAD ya. Jadi untuk mengawal itu semua maka mata kuliah ini dibagi menjadi 2 kelas dan memang merupakan bagian kelas besar sehingga lebih efektif untuk dikawal teman-teman di dalam praktikum maupun perkuliahan. Kemudian praktikumnya nanti dibagi 4 kelas Kang Rajib ya. 4 kelas ya, 2 kelas di hari Rabu dan 2 kelas di hari Kamis. Nah, ini deskripsi mata kuliah kita. Jadi mata kuliah kita ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan memperkenalkan pemahaman tentang masyarakat dan desa berdasarkan sosiologi pedesaan dengan beberapa topik bahasan seperti
sosiologi pedesaan sebagai ilmu yang diterapkan, ya. Makanya kemudian tidak sedikit orang mengatakan sosiologi pedesaan itu adalah applied sociology, ya, applied sociology. Jadi sosiologi terapan. Mengapa dikatakan terapan? Karena lebih banyak melihat pola-pola atau dinamika interaksi yang dibangun di tingkat masyarakat. Dan itu sangat kontekstual ya. Jadi kita mempelajari sosiologi pedesaan di Indonesia akan berbeda dengan di Malaysia, di Asia Tenggara lainnya, ataupun negara-negara yang masih memiliki desa. Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang ketimpangan struktural ekonomi dan politik yang dihadapi pedesaan. Ini nanti akan ada penambahan, saya kira, ada beberapa tambahan-tambahan yang perlu kita sajikan, ya, mengenai temuan-temuan ilmiah yang dilakukan oleh dosen-dosen di SKPM, bagaimana Gini rasio indeks misalnya sebagai tools untuk menghitung ketimpangan yang ada di masyarakat yang biasa dan umumnya digunakan oleh para ekonom, beraliran kritis. Jika dulu ya masih bergantung pada level analisis di tingkat paling kecil di tingkat regional, maka sebenarnya dengan temuan-temuan karya yang ada hari ini, perkembangan pengetahuan, di mana kami juga yang ikut berkontribusi dalam menggagas data desa presisi, ya, maka kita sudah bisa membaca level ketimpangan pada skala rukun warga. Jadi sudah sejauh itu sebenarnya perkembangan pengetahuan. Jadi kita bisa memberikan novelty atau pembaruan dari teori-teori Gini rasio indeks untuk mengukur ketimpangan yang dulunya hanya bisa diukur pada level regional aja atau skala kabupaten, ya, paling mikronya. Tetapi sekarang sudah kita bisa ukur pada skala mikronya di RW, sehingga kita bisa nanti melihat sebaran ketimpangan di tingkat desa, ya. Karena satuan unit analisis RW atau dusun atau banjar di Bali bisa kita ketahui. Nah, akan ada penambahan, dan juga kita akan mengetahui mengapa kemudian ketimpangan-ketimpangan itu terjadi, apakah disebabkan karena faktor-faktor struktural ataupun faktor-faktor ekonomi politik atau kultural. Kemudian ada pokok bahasan tentang konflik dan potensi konflik di pedesaan. Di mata kuliah sosiologi ketika Anda di PPKU sudah juga diperkenalkan ya sedikit tentang konflik. Kita akan lebih mendalami nanti bagaimana konflik dan sumber-sumber konflik, serta sedikit membedah mengenai logika, ya, logic frame teori konflik, ya, dari beberapa mazhab pemikiran yang kemudian itu bisa kita kontekstualisasikan dalam aktivitas di masyarakat kita, khususnya ya, Indonesia. Kemudian kita akan mempelajari desentralisasi pembangunan mengatasi ketimpangan struktural, ya, isu-isu tentang wacana mengenai otonomi daerah atau terkait dengan ruang rekognisi yang diberikan oleh desa di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, apakah mampu untuk mewujudkan satu tujuan dalam pembangunan itu sendiri, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, yaitu mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah itu kemudian dengan pola pendekatan, ya, yang ditandai dengan ruang-ruang otonomi, kemudian ruang-ruang partisipatif, mampu mencegah atau mengatasi ketimpangan yang diakibatkan dengan kekuatan-kekuatan struktural. Jadi kekuatan-kekuatan struktural yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bagaimana pola struktur seperti kekuasaan, ya, kekuasaan, tentunya kekuasaan itu berupa jabatan atau kewenangan diberikan itu mampu untuk meretas terjadinya kemiskinan. Nah, kalau kita evaluasi sepanjang 25 tahun terakhir, ya, pasca reformasi misalnya, meskipun ruang otonomi atau desentralisasi itu dibuka, tetapi
pertanyaannya sederhana, mengapa kemudian kemiskinan, pengangguran, dan teman-temannya masih juga kemudian berkeliaran atau kemudian hadir di bumi pertiwi ini. Nah, ini menjadi kritik, ya, otokritik, ya. Adakah yang salah dalam susunan itu, ataukah memang kita butuh satu pendekatan yang lebih revolutif lagi. Kemudian ada ekonomi politik desa, membangun dan kerjasama desa, antar desa. Jadi kita akan banyak belajar terkait dengan bagaimana pendekatan kawasan perdesaan sebagai lokomotif ekonomi pedesaan ini bisa kemudian sebagai tools, ya, yang akan mendorong terjadinya perubahan atau transformasi masyarakat dalam aspek ekonomi misalnya. Karena kita ketahui kalau desa bergerak secara sendiri-sendiri itu bukan kemudian memberikan ruang kebangkitan desa, tetapi perjuangan kolaborasi yang dilakukan oleh desa itu dalam bentuk kawasan. Kawasan ini kita akan perkuat dengan kesatuan ekologis potensial yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Atau ada kesepakatan karena konsensus-konsensus di balik kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh desa. Ini bisa kemudian kita pelajari. Sebab kita tidak bisa mungkiri bahwa hadirnya desa di Indonesia itu karena faktor genealogi, ya. Turun-temurun, jadi ada unsur kerabatan, ada unsur spirit kegotong royongan yang kuat. Karena kalau kita terjemahkan lebih baik lagi, lebih jauh lagi, sebenarnya desa baru adalah merupakan representatif pecahan desa lama. Dan biasanya desa lama itu dibangun dari ikatan-ikatan genealogis yang memiliki kesamaan garis keturunan dan seterusnya. Jadi tidak salah kalau kemudian konsep tentang feudality, ya, yang dituliskan oleh Prof. Condro mengatakan bahwa pembangunan kesejatian itu sesungguhnya terjadi pada aras feudality atau RW, rukun warga yang terkecil, ya. Karena disitulah kemudian sentrum reproduksi genealogis, ya, dari orang-orang yang bersentuhan dengan pendiri desa. Nah, juga kita akan belajar tentang kepemimpinan dan kelompok strategis di pedesaan. Ini sebuah hal yang saya pikir penting, ya, karena di era dana desa yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, maka kepemimpinan desa menjadi penting, ya, karena hak rekognisi dan subsidiaritas itu menjadi bagian tools yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan desa. Tetapi seberapa jauh kemudian kepemimpinan didikte yang alhasil tidak memberikan dampak serius bagi perubahan-perubahan desa ke depan. Sehingga perlu dipertimbangkan di saat Indonesia lagi mengalami suatu proses bonus demografi yang sebentar lagi kita peroleh, ya, maka seberapa jauh kemudian kepemimpinan kaum muda desa itu bisa menghiasi dinamika di pedesaan itu sendiri. Lalu kemudian kita mempelajari kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa. Saya sudah sempat singgung, kemiskinan adalah persoalan yang fundamental, tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Lalu kemudian kalau kita simak tadi, bahwa struktur administratif kewilayahan di Indonesia itu kan desa menjadi mayoriti dibandingkan dengan kelurahan, ya, sekitar 87%, selebihnya kelurahan. Nah, kekuatan membaca desa, maka salah satu tools yang perlu kita lihat adalah terkait dengan kemiskinannya. Maka kemudian mengapa selalu dalam agenda-agenda pembangunan ataupun kondisional pandemi seperti sekarang ini, analisis kemiskinan menjadi penting, ya. Mengapa demikian? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kemiskinan ini sudah menjadi satu parameter utama di dalam membangun ukuran-ukuran, ya, atau tools untuk mewujudkan kesejahteraan itu adalah bagaimana mencegah kemiskinan itu terjadi. Jadi kalau kita lacak lagi beberapa variabel-variabel atau konsep-konsep, ya, pembangunan itu selalu kemudian kemiskinan mendapatkan ruang.
Nah, kita sangat menarik di Indonesia karena 87% struktur pemerintahan kita dibangun dari level desa, ya, lalu diikuti dengan kelurahan, tetapi desa dan kelurahan tidak bisa dipisahkan karena ada ikat-ikatan emosional, ikat-ikatan genetik dan seterusnya. Maka menjadi penting berapa jumlah kemiskinan yang ada di desa dan bagaimana cara untuk menyelesaikan kemiskinan itu. Nah, pembelajaran itu kemudian bisa kita diskusikan di pokok bahasan kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa. Kemudian kita akan mempelajari budaya miskin masyarakat dan desa. Apakah miskin itu adalah sebuah konstruksi sosial, ataukah kemudian suatu kebiasaan yang memang suatu masyarakat ingin miskin, ya tidak mau kaya, atau mungkin bisa jadi budaya ini itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan satu entitas masyarakat desa tidak bisa kemudian menjadi orang kaya. Namun kalau kita rujuk secara antropologis, kalau seandainya kemudian budaya didefinisikan sebagai kreasi cipta sosial, kreasi ya, daya karsa cipta manusia, maka saya kira kemiskinan jauh dari itu. Jadi definisi budaya itu sebenarnya sangat sangat mendorong manusia menjadi bangkit di balik persoalan-persoalan dihadapi, termasuk persoalan kemiskinan. Jadi tidak ada yang kemudian menginginkan menjadi miskin, semua pasti orang menjadikan kaya. Cuman definisi kemiskinan itu yang kemudian perlu direkonstruksi lebih jauh lagi. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana kebudayaan dan pola nafkah masyarakat pedesaan. Ini menarik teman-teman sekalian karena kalau kita bicara mengenai pola nafkah dan kebudayaan, kita bicara masalah satuan ekologis ya. Indonesia ini sangat variatif, tidak seperti negara-negara Eropa, Amerika Latin dan seterusnya ya, yang sistem ekologis masyarakatnya sangat bertumpu pada satu ekologi. Tapi Indonesia luar biasa sekali, dari ekologi pesisir, ekologi dataran rendah, dataran tinggi. Kemudian varian keberagaman entitas sosial ini sangat menarik untuk kita cermati pola-pola nafkahnya. Nah, dari studi saya menyebutkan 73,14% ya, itu pola nafkah masyarakat Indonesia itu adalah bergantung pada sektor pertanian. Kemudian 15,11% bergantung pada sektor maritim ya, atau pesisir. Jadi dua entitas sosial ekologinya saja ini sudah 89 89% itu agromaritim. Ya, kalau kemudian sudah di situ ya kita melihat, maka sederhana untuk menyelesaikan kemiskinan, memperbaiki ketimpangan struktur, maka kita harus memperbaiki ketimpangan struktur yang terjadi di masyarakat agromaritim atau warga desa agromaritim. Nah, bagaimana pola nafkahnya, kemudian bagaimana strategi kebudayaan untuk bisa kita dorong agar menjadi kekuatan menyelesaikan problem-problem mendasar ya di setiap negara, yaitu kemiskinan, pengangguran dan seterusnya, bisa berangkat dari pola-pola nafkah masyarakat. Juga kemudian kita bisa menghitung ya bagaimana sih sebenarnya tools menghitung garis kemiskinan lokal misalnya, sehingga kontekstualisasi parameternya itu bisa kemudian terukur ya, bisa terukur dan sangat sesuai dengan kondisional masyarakatnya. Kemudian perempuan dan keluarga di pedesaan ya. Perempuan ini kan salah satu entitas yang sangat menarik ya, karena selalu disetir di dalam karya-karya tulis tentang konsep gender ya. Sebenarnya tidak hanya perempuan, laki-laki juga perlu kita pelajari. Tapi mengapa perempuan? Karena dalam sitasi hasil studi, perempuan selalu termarginal ya, sehingga mata kuliah sosiologi pedesaan ini menempatkan bagaimana beban kerja ya, kalau dikonversi ke dalam angka-angka ukuran, sebenarnya perempuan Indonesia itu luar biasa sekali ya, hampir dikata waktu jam istirahatnya sedikit,
Mengapa? Karena sebelum suaminya bangun sampai kemudian suaminya tertidur lagi, maka aktivitas yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Indonesia itu relatif kontribusinya, ya, kalau dihitung berdasarkan jam itu lebih besar dibandingkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh suami, ya, karena dia mengurus suaminya, mengurus anaknya, mengurus dapurnya, mengurus kebersihannya, mengurus relasi dengan tetangganya, ya, mengurus permasalahan-permasalahan internal keluarga dan seterusnya. Jadi beruntunglah menjadi perempuan sebenarnya karena derajatnya dinaikkan karena aktivitas merawat ya keluarganya menjadi penting. Maka tidak salah kemudian orang mengatakan tiangnya negara itu adalah perempuan, ya, ibu. Jadi karena mengapa ibu yang merawat dan mengetahui sepak terjang, ya, anggota keluarga. Lalu kemudian kita akan mempelajari mengenai inovasi teknologi dan komunikasi digital masyarakat desa. Teman-teman sekalian, jika pandemi ya COVID-19 terjadi ya, hari ini, namun kemudian perkembangan teknologi ya belum secepat seperti saat ini, maka bisa jadi kemudian kuliah kita stop, ya, seperti tragedi flu Spanyol, ya. Flu Spanyol itu sempat meng-off-kan aktivitas belajar mengajar itu 2-3 tahun. Jadi kita delay waktu menyelesaikan studi itu delay, ya. Nah, dengan kemajuan teknologi, ya, saya nggak tahu apakah ini skenario atau kemudian suatu yang kemudian tanpa desain, ya. Dan terjadi sekarang kan dengan kemajuan teknologi, ya, kita bisa dipertemukan melalui kuliah daring seperti pagi hari ini. Artinya kita sadari bahwa kemajuan teknologi itu mempermudah dan mempercepat, sudah mengefisiensikan, ya, aktivitas pembangunan, aktivitas proses belajar mengajar dan pembangunan, ya. Tanpa kita bertemu tatap muka dengan menggunakan gadget, kemudian smartphone yang Anda miliki, maka kita bisa kemudian mengikuti apa saja perkembangan yang terjadi. Inilah keuntungan sebenarnya, keuntungan digital, ya, inovasi teknologi yang kemudian bisa melahirkan aplikasi-aplikasi bertemunya kita untuk mendiskusikan sesuatu dan berkomunikasi lebih intens melalui Zoom, ada juga Google Meet, ya, dan seterusnya. Saya pikir ini adalah sesuatu. Nah, bagaimana kemudian inovasi teknologi seperti ini dan komunikasi digital yang berkembang ini berdampak terhadap agenda-agenda di pedesaan. Kita akan mempelajari tentang itu, ya. Kemudian di penghujung perkuliahan kita di pertemuan 13 dan 14 kita akan mempelajari bagaimana desa dan perencanaan sosial dalam membangun desa. Nah, ada hal yang menarik di pertemuan terakhir ini karena kita akan membahas isu kontemporer yang terjadi di Indonesia, di mana ratusan triliun uang, bahkan sudah hampir menuju ke angka ribuan triliun masuk ke desa, tetapi tidak banyak menderak pemerolehan Gini rasio, ya, Gini rasio atau indeks ketimpangan, ya. Seharusnya dengan uang yang banyak begitu bergelontor ke desa, paling tidak adalah memperbaiki masyarakat, mampu memperbaiki kondisi ekonominya sehingga tidak terjadinya gap, ya, atau disparitas ekonomi di antara warga desa. Namun yang terjadi, kita hanya bisa menurunkan 0,0 sekian poin, ya, dari timpang menjadi ketimpangan rendah, ya. Saya kira konsekuensinya sangat sedikit, ya, konsekuensi pemerolehan itu, sehingga menarik untuk kemudian mempelajari, ya, apakah yang salah di dalam hal tersebut, lalu kita harus memperbaiki, harus ada transformasi sosial, dan yang terpenting adalah perencanaan yang baik. Nah, orang manajemen mengatakan perencanaan yang baik itu harus bermula dari data yang baik. Nah, untuk itu
bagaimana kemudian menyelesaikan problem data yang ada di Indonesia. Karena kita menyadari sendiri 70 tahun Indonesia merdeka, masih ada juga kemudian bansos yang tidak tepat sasaran. Masih ada juga kemudian informasi yang tidak akurat mengenai berapa jumlah masyarakat yang sudah melakukan vaksin. Padahal dengan kemajuan teknologi, ya di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana teknologi mempercepat dan memberikan keuntungan keuntungan menggambarkan kondisi yang ada terjadi. Nah ini menjadi penting di dalamnya. Nah ini kira-kira deskripsi mata kuliah kita selama 14 kali pertemuan. Nah untuk komponen nilai akhirnya seperti ini. Saya seperti tadi sebutkan bahwa dulunya UTS ini dan UAS ini mencapai 50%. Ya. Mengapa? Karena perspektif dalam menyusun RPS ini, rencana pembelajaran, ya, kita memberikan ruang pengetahuan lebih dominan ya, kepada Anda semua. Jadi alat ukur untuk kemudian memahami bagaimana Anda punya stok knowledge ya di mata kuliah sosiologi pedesaan atau terkait dengan isu-isu tentang pedesaan itu adalah melalui UTS dan UAS ya, sehingga persentasi itu menjadi tinggi ya, kalau nggak salah 50% ya. Tetapi melalui program MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pengetahuan boleh-boleh saja ya dihadirkan, tetapi tidak kemudian lebih besar dibandingkan dengan praktek-praktek real ya di perkuliahan. Nah untuk itu komposisi aktivitas partisipasi mahasiswa itu sangat penting diberikan bobot 20%. Nah apa yang kemudian harus dilakukan mahasiswa selama perkuliahan di aktivitas partisipatif ini? Yaitu Anda wajib ya untuk merespon case study ya yang berasal dari artikel ilmiah atau kemudian film, artikel populer yang nantinya adalah Anda jawab dengan pandangan-pandangan Anda ya serta sikap kritis Anda ya berdasarkan penggunaan teori sosiologi pedesaan yang Anda peroleh. Misalnya nanti Anda mempelajari tentang budaya dan kemiskinan. Ada fakta yang akan diajarkan, ada teori yang kemudian disampaikan, maka Anda akan diminta untuk turut serta ya untuk memberikan jawaban atas case study yang diberikan nantinya melalui bahan-bahan artikel, film dan jurnal tulisan-tulisan ilmiah populer. Ya, ini bobotnya 20%. Apakah kemudian ini bersifat kelompok dan pribadi nanti akan didiskusikan bersama Kang Rajib. Kemudian hasil proyek 30%. Ya, apa hasil proyek itu? Mahasiswa yang bergabung dalam kelompok ini menyusun laporan akhir berbasis studi lapangan dalam bentuk film, poster dan makalah yang dipresentasikan dalam workshop laporan akhir. Nah, saya kira sebelum pandemi berlangsung kita punya tradisi turun lapang. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa yang mengalami mata kuliah sosiologi pedesaan diwajibkan untuk menginap selama 2 malam di desa. Jadi kita butuhkan 3 hari 2 malam ya untuk beraktivitas di desa. Jadi Anda hidup ya kemudian makan dan kerja bersama orang desa. Jadi kita bawa Anda untuk masuk ke desa-desa di Bogor ya maupun di kabupaten-kabupaten yang dekat dengan IPB atau yang bermitra dengan IPB. Kita bawa kepada Anda di lokasi pedesaan tersebut, lalu Anda tinggal bersama masyarakat ya selama 3 hari 2 malam. Lalu Anda kemudian mulai menyusun bagaimana teknik pengambilan data ya sebagaimana diajarkan di dalam ruangan ya. Dan Anda harus mampu untuk mengilustrasikan dan mengkerangkai ya fenomena sosial itu dari pembelajaran yang Anda peroleh dalam kampus. Nah untuk itu
terlihatlah kemudian sepak terjang pribadi maupun kelompok. Namun dalam situasi pandemi ini kan tidak mungkin. Ya, saya melihat bagaimana kontribusi individu Anda. Untuk itu nanti ada tools yang akan dibangun oleh teman-teman dosen praktikum, ya, atau sistem praktikum. Apa saja kemudian yang dibebankan kepada para individu. Nah, nanti di aspek kognitif atau pengetahuannya akan ada tugas 15%, di mana mahasiswa akan menganalisis film atau artikel ilmiah atau populer yang sudah disediakan oleh dosen praktikum dan menjawab pertanyaan analisis berdasarkan materi perkuliahan yang telah diberikan. Kuis nanti akan kita lakukan, ya, 1 kali di UTS dan 1 kali di UAS sebagai bagian untuk mengingat apakah perkuliahan sebelumnya Anda tangkap pesannya, ya, atau tidak. Kemudian UTS 15% dan UAS 15%, jadi hanya 30% ujian. Jadi bukan lagi menjadi core UTS dan UAS itu. Jadi kalau Anda kuat di aktivitas partisipatif dan output project yang dilakukan, serta tugas Anda kerjakan dengan baik, maka Anda paling minimal mendapat nilai 70 berarti, ya. Kalau 70 berarti sudah masuk kategori BC, ya, BC atau B, ya. Jadi sudah aman lah, ya. Tapi saya kira Anda kan tidak mau setengah-setengah dalam studi, inginnya pasti memperoleh nilai A paling maksimal dan B paling minimal, ya, 2 range ilmu tersebut, 2 range nilai tersebut. Sehingga saya sih berharap Anda harus serius, ya, serius untuk mengikuti dan kemudian bisa paham semuanya. Nah, ini komponen terakhir yang akan kami sajikan kepada Anda. Kemudian ini nanti pembagian kelas 1, kelas 2 untuk perkuliahan akan sama, ya, dosen-dosen mengabdi. Jadi setiap dosen yang mengajar nanti hanya diplotkan berdasarkan pokok bahasan. Seperti misal saya akan mengajar di awal pertemuan ini, kemudian nanti 1 kali lagi di desentralisasi atau di perencanaan. Karena itu constraint keilmuan saya. Nanti Pak Lala disesuaikan dengan topik juga yang beliau yang tekuni dan demikian halnya dengan dosen lainnya. Kemudian yang praktikum ini akan terbagi menjadi 4 kelas, 2 kelas di hari Rabu dan 2 kelas di hari Kamis, dengan komposisi pembagian kelasnya seperti ini. Jadi nanti Kang Rajib, Mbak Lulu, dan Kang Lukman Hakim, Mas Lukman Hakim dan Anisya itu di hari Rabu, selebihnya di hari Kamis, ya. Baik, seperti yang saya sampaikan, komposisi nilainya seperti ini, ya. Nilai A-nya di kisaran 80, lebih besar dari sama dengan 80. Jadi Anda sudah memperoleh angka 50 sudah nilai A. AP itu di range 75 sampai 79,9 dan seterusnya. Nah, saya berdoa mudah-mudahan ketika Anda mengikuti seluruh perkuliahan ini dengan baik, maka kejarlah target nilai maksimal, yaitu nilai A. Kalau A plus nggak ada lagi, jadi A saja, ya. Jadi monggo teman-teman sekalian menyimak dengan baik dan seterusnya. Nah, pengalaman pembelajaran pada saat pandemi nampaknya nilainya bagus-bagus, ya, untuk sosial kepedesan. Saya kurang tahu apakah bagus-bagus ini karena keberhasilan Anda untuk bekerja sama, ya, menjawab soal-soal yang ada, atau kemudian memang ada paham tentang materi dan relatif dosennya mungkin sudah malas membuat soal sehingga mudah Anda jawab. Ini banyak varian lah, karena era pandemi dengan sistem perkuliahan daring ini kan butuh effort, ya, yang tidak sedikit, ya, sehingga dosen-dosen itu kadang-kadang mengutamakan daya tahan imun atau kemudian soal yang rumit, ya. Para dosen akan menentukan mendingan saya membuat soal yang tidak rumit dan imun saya kuat daripada saya buat rumit, imun saya akan kendor karena mendapatkan kritik dan sebagainya dari banyak pihak. Saya kira seperti itu kondisionalnya. Nah, ini pembagian kelas kita, ya. Untuk pertemuan 1, 5, dan 14 saya yang akan mendampingi. Kemudian berikutnya Pak Lala 2 sampai 3.
Kemudian konflik dan potensi konflik di pedesaan adalah Mas Lukman nanti, kemudian Jezi di pertemuan 6 dan 7, kemudian LKH tambah lagi di pertemuan 8 terkait dengan kemiskinan, kemudian NKP, Nurmalaka Panjaitan, ini di pertemuan 9 sampai 10, selanjutnya Kang Rajib 11 sampai 12, lalu kemudian ditutup ya oleh Pak Lala dan saya. Jadi seperti ini kemudian materi program kita selama 14 kali ke depan. Ini jadwal praktikum menyesuaikan dengan apa namanya jadwal perkuliahan, tetapi yang terpenting adalah di awal pertemuan praktikum ini akan Anda dijelaskan tentang materi praktikum, tugasnya gimana, proses dan metode praktikumnya bagaimana, serta pembagian kelompok praktikum. Nah, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti secara baik nantinya. Saya kira itu ini beberapa sumber referensi yang digunakan, ya banyak saya kira bisa bisa di download ya di beberapa situs yang Anda gali atau bisa search tentang sosiologi. Tapi paling tidak buku-buku ini bisa memberikan Anda pemahaman tentang sosiologi pedesaan itu sendiri sebagai referensinya. Saat ini tim sosiologi pedesaan lagi berencana untuk membuatkan buku ajar lah ya, di mana sekian puluh tahun kompilasi data yang kita miliki ini bisa dituangkan dalam bentuk pembelajaran sosiologi pedesaan. Oke, tata tertib nanti Anda baca sendiri, ya. Tentunya yang paling pokok-pokok itu adalah Anda harus mengisi absen, kemudian Anda wajib hadir ya di seluruh proses kuliah dan praktikum 100%. Bagaimana caranya nih ya? Caranya ya mungkin kehadiran Anda di link Zoom ya. Tapi bagaimana memonitor apakah aktif atau tidak? Kalau nggak salah disepakati untuk semua mahasiswa yang kemudian ikut harus meng-on-kan kameranya. Pertanyaannya bagaimana Pak kalau signalnya jelek dan sebagainya? Nah itu komunikasi Anda aja kepada dosen. Tapi pada prinsipnya kami melihat kehadiran Anda ketika Anda kemudian meng-on-kan ya kamera Anda. Kemudian ini yang tidak baca ya. Ini tata tertib ujian. Ya, saya pikir nanti akan diingatkan oleh Kang Rajib saat menjelang ujian nantinya. Ya. Demikian ya dari saya. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Ini masih banyak juga yang masih off cam ya. Nah, tolong diaktifkan lah. Nah, kita harus menyepakati nih, ya kalau Anda tidak on cam kan, maka nilainya akan dikurangi atau apapun namanya ya. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya Anda lagi bantu masak ibu kan di dapur sembari mendengarkan mata kuliah sosiologi pedesaan ya. Nggak mungkin dong Anda kemudian meng-on-kan kamera ya. Nanti Kang Raja bisa bisa kepingin masakan Anda ya. Dikirim. Boleh dikirim, Mas. Nah, boleh, makanya itu berbahaya juga. Jadi silakan nanti diatur lah. Kalau saya Anda mau off cam kan, mau on cam kan terserah Anda lah. Saya nggak terlalu pusing karena ilmunya Anda peroleh. Ya. Kalau Anda serius mempelajari sosial pedesaan, ya mau off cam mau on cam jelas silakan aja. Kalau saya, tapi tidak semua seperti saya. Ya, ada dosen yang kepinginnya dia melihat semua mahasiswanya. Ya. Nah, saya silakan Anda mau off kan mau on kan silakan. Tetapi yang saya suka mahasiswa itu adalah mahasiswa yang rajin kritis lah ya, kritis untuk bertanya, ya rajin untuk mengklarifikasi kalau sesuatu yang tidak diperoleh. Ya, sekarang kadang-kadang saya juga di rumah internetnya low ya, jadi kadang-kadang juga melakukan off cam ya, tidak menghidupkan kamera. Itu tergantung lah ya. Jadi monggo teman-teman yang ada di sini mengikuti aja arahan dari dosen. Karena ada dosen yang kemudian senang melihat seluruh mahasiswanya. Ya, ada juga yang kemudian ya silakan sesuai dengan kemampuan Anda dan seterusnya. Baik, itu dulu pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan, kita masih tersisa kurang lebih sejam ya. Ya, atau 40 menit lah ya. Karena 9.40 kan berakhir di perkuliahan kita ini.
Jika ada pertanyaan, hal-hal yang kemudian Anda ingin ketahui lebih dalam, kebetulan di sini ada saya, kemudian ada Kang Rajib, ada Bu Jesi, Mbak Jesi ada ya tadi saya lihat ini. Ada Mbak Jesi ya. Ada siapa lagi? Juga. Ada ada Mbak Lulu. Mbak Lulu ini ketua BEM, aktivis mahasiswa yang baru KKN. Kemudian siapa lagi? Tadi sih ada Anom. Ada cuman nggak Anom. terstart. Oh, ada Mas Anom ya. Iya ya, tadi. Ada Mas Anom yang baru sembuh dari penyakitnya dan baru menerima anak ketiga ya. Iya, betul. Yang sangat produktif ya, melahirkan aktivis-aktivis desa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Saya persilakan. Pak izin bertanya, Pak. Oke, Mas Hafiz silakan. Kedengaran nggak, Pak? Kedengaran, silakan. Kriteria desa yang kita bantu itu seperti apa ya, Pak? Maksudnya gitu. Kriteria? Desa yang memang kita teliti dan bantu itu seperti apa? Oke, terima kasih. Sebenarnya definisi tentang desa itu banyak ya. Tetapi selalu kemudian desa itu dikaitkan dengan satuan administratif ya. Sampai sejauh ini adalah sebenarnya yang diteliti oleh teman-teman mahasiswa itu dalam satuan administratif ya. Jadi ada pembeda antara desa dan kelurahan. Ya, seperti di lingkar kampus ya. Ada kelurahan Situ Gede tetapi berwajah desa disebut kelurahan. Kemudian ada desa ya Cikarawang, sebenarnya desa Cikarawang atau desa Balumbang ya sudah kemudian disebut desa, tetapi wajahnya sebenarnya wajah kelurahan. Nah, batasan untuk mengatakan desa dan kelurahan itu sangat tipis sekali ya. Tetapi biasanya teman-teman mahasiswa ya itu banyak melakukan case study-nya di satuan desa administratif. Nah, mungkin kita akan perlu satu frame tentang apa sih desa itu sendiri. Karena Profesor Sayogi sebagai Bapak Sosiologi Pedesaan itu tidak pernah mau memisahkan antara desa dan kelurahan. Jadi selalu kemudian riset-riset dia itu adalah kaitan antara desa dan kelurahan. Mengapa demikian? Desa kota itu harus dikaitkan karena kita tidak bisa memungkiri ya kota itu adalah lahir dari desa. Jadi ukuran-ukuran apa sih membedakan? Nah, ini ukuran-ukuran yang sangat positif. Misalnya kepadatan penduduk, ya. Kemudian tingkat kemajuan infrastruktur, ya, antara desa dan kelurahan. Nah, ini yang kita akan pelajari tentang budaya ya. Selalu kemudian desa ini ditempatkan sebagai second class ya dibandingkan dengan kota. Nah, karena definisi desa selalu diidentikan dengan keterbelakangan ya. Yang maju-maju itu adalah kota, yang terbelakang itu adalah desa. Yang kemudian kaya itu adalah kota, yang miskin itu adalah desa. Selalu begitu. Ya, definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak itu sangat positivistik sekali. Atau kemudian yang padat itu adalah kota, yang tidak padat itu adalah desa. Itu kan positivistik. Ya, untuk itu nanti Anda diperkenalkan tentang definisi desa. Karena definisi itu desa itu banyak. Ada definisi desa berdasarkan kajian kewilayahan, kemudian teritorial ya, tentunya. Kemudian ada desa menurut genealogi, desa menurut aspek histori dan seterusnya. Banyak sekali definisi desa itu. Nah, pertanyaannya Mas Hafiz, desa kita akan belajar itu apa? Desa secara teoretik. Ya. Desa secara teoretik. Kalau di sosiologi pedesaan, ya, desa secara teoretik. Tetapi kalau Anda mengambil penelitian nantinya, ketika di penghujung akhir Anda diberikan tugas kewajiban untuk mengambil perkuliahan, maka desa dalam satuan administratif. Ya. Namun tidak
menutup kemungkinan Anda kemudian mempelajari kelurahan atau kota. Karena wajah kelurahan itu adalah bersumber dari wajah desa. Kira-kira demikian, Mas Hafiz. Ya. Baik, ada lagi saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Monggo Kang Rajab dipimpin kalau dia mau bertanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya ke Mas Sofyan. Ini suara saya terputus-putus apa tidak ya? Nampaknya jaringan saya juga sedang kurang bagus nih. Atau saya minta lah ini, saya mau coba-coba exercise ini ya. Iya, silakan Pak Sof. Ya, saya Langsung mau panggil yang off cam. Nah, ini kan banyak off cam ini. Maulida, mana Maulida ini? Langsung on cam semua. Ya, Oke, silakan Maulida. Ada ini enggak? Anda departemen mana? SKPM? SKPM, Pak. Oke, SKPM. Silakan. Gimana Maulida? Saya udah cukup sih, Pak, sebenarnya. Cukup. Oke. Cukup apanya? Yang Cukup dari penjelasannya. Cukup penjelasannya? Iya, Pak. Oke. Anda di rumah atau di mana ini? Di rumah, Pak. Di rumah. Oke. Rumahnya desa atau kota? Di kota. Waduh, kamu orang kota atau orang desa? Orang kota, Pak. Saya. Oh, sadar, ngeri kali. Yakin sekali melihat ini orang kota, tapi pemikiran deso. Iya, oke. Saya lagi mau bertanya Nurul. Nah, Mutmainnah. Nurul, silakan Nurul. Pak, ada yang tanya Pak di grup chat Pak, di kolom chat. Oke. Arum mungkin bisa ditanyakan saja langsung. Silakan Arum, silakan. Arum? Iya, sinyal saya sebenarnya kurang bagus, suara saya kedengaran ya? Nggak apa-apa, terdengar. Oh iya, jadi tuh saya sebenarnya penasaran gitu Pak, tadi dijelaskan kalau ketimpangan di desa itu sebenarnya sekarang udah bisa dilihat dari skala rukun warga gitu kan. Nah, komponen yang diukur tuh apa ya Pak? Dan saya juga penasaran gitu, gimana cara atau metode yang digunakan untuk menilai ketimpangan tersebut. Gitu. Baik, ini pertanyaan yang menarik ini. Ikut di GTF nggak, Arum? Arum di mana asalnya? Saya di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Pernah ikut di GTF nggak? Oh, belum pernah ya? Belum. Belum, oke. Saya tunjukkan slide-nya nih, ntar. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran sedikit aja. Jangan banyak-banyak dulu, nanti bingung kalau banyak-banyak. Bentar ya. Oke. Oke, bentar ya. Saya nyari hitungannya nih. Oke, ada lagi yang lain nggak? Coba silakan. Sembari ini Jip, sembari saya buka ini PPT. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ais Siti Nur, raise hand. Iya Pak, saya izin bertanya sebelumnya. Iya, silakan. Kan tadi dijelaskan juga sama Pak Sofyan ya Pak terkait dana yang diberikan kepada desa hampir triliun sampai miliaran sampai triliun Pak. Itu juga katanya kan banyak sekali dana-dana yang menyimpang dan kemiskinan di desa itu masih tetap ada gitu meskipun dana-dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar seperti itu gitu. Jadi saya penasaran apa saja faktor ya yang membuat dana tersebut tidak memberikan dampak positif untuk desanya gitu Pak. Jadi karena ya dananya udah banyak masuk tapi masyarakatnya masih belum sejahtera, itu saya penasaran apa saja faktor-faktor yang membuat hal ya demikian itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, menarik nih pertanyaannya terkait dengan bansos yang juga fokus Sofyan nih kebetulan terkait dengan bansos akhir-akhir ini yang kurang berdampak ya.
Oke, ini dilihat PPT saya? Terlihat Pak Sof? Oke, terlihat ya. Saya ingin menyajikan satu, memperlihatkan buku ya. Oke. Ini ada buku. Lihat nggak judulnya nih? Apa itu Pak Sof? Ini buku, lihat nggak? Todaro, lihat nggak? Pembangunan, judulnya ini adalah pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Jadi ini menjawab pertanyaannya Arum dulu ya. Ini ada buku yang menarik sebenarnya. Tebal halamannya 500 berapa ini? 576 ya halaman. Nah, di buku ini disajikan mengenai apa sih pokok-pokok persoalan ekonomi yang ada di negara dunia ketiga. Siapa negara dunia ketiga itu adalah negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia yang apa namanya middle income lah, berpenghasilan di bawah apa namanya menengah ke bawah, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia kemarin sebelum gelombang kedua COVID sudah masuk ke negara yang warganya berpenghasilan menengah ke atas sebenarnya, tapi saat COVID turun ya. Makanya saya juga heran dari mana pemerintah menganalisis angka pertumbuhan ekonomi kita 7%. Sementara COVID-19 ini kan di mana-mana PPKM. Saya pikir kemarin mau berhenti PPKM di 17 Agustus, ternyata naik lagi sampai 23. Mungkin 23 tambah lagi dan seterusnya. Jadi serba repot memang. Tetapi saya kira keputusan pemerintah untuk tegas terkait dengan social distancing itu menjadi penting. Oke, saya kembali lagi tadi. Nah, salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan itu adalah angka pengeluaran. Ya, angka pengeluaran. Angka pendapatan sebenarnya, tapi tidak akan mungkin kita akan ketahui pendapatan masyarakat itu kalau kita tidak ketahui keluaran. Karena rumus teorinya itu nggak akan mungkin lebih besar pasak daripada tiang kan. Jadi selalunya kemudian pengeluaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Nah, angka-angka pengeluaran itu selalu diperoleh melalui survei, ya, survei. Itu ya Rum. Jadi angka-angka pengeluaran itu selalu diperoleh melalui survei. Nah, survei kita itu survei yang kemudian entah berantah kemudian dapatkan hasilnya A, B, C. Ini persoalan sistem pendataan sebenarnya. Ini yang kritik saya kepada teman-teman, kepada pemerintah ya. Saya mau menyajikan dulu ini. Nah, sehingga saya menginisiasi, ini dilihat nggak ini? Nah, ini saya menginisiasi satu gagasan tentang data desa presisi. Konsep tentang pendataan desa, ya, di mana tidak perlu lagi pemerintah sebenarnya cawe-cawe terlalu dalam mengenai pendataan kita. Berangkatlah dari desa, libatkan orang desa, gunakan teknologi yang canggih sekarang, serta lakukan secara sensus, bukan survei lagi. Nah, oke, lebih lebih enter point yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaannya Arum adalah seperti ini. Jadi di dalam bukunya Todaro, ya, aliran ekonomi kritis itu selalu ingin mengatakan bahwa tidak selamanya pertumbuhan positif itu memberikan gap yang kecil, ya. Jadi tidak ekuivalen itu, tidak linear, bahwa pertumbuhan ekonomi bagus kemudian kesejahteraan meningkat, itu tidak linear. Malah kemudian kita bisa cek apakah kemudian pembangunan itu timpang atau tidak. Nah, maka kemudian dirumuskanlah ukuran-ukuran yang disebut dengan Gini Ratio Index. Nah, Gini Ratio Index itulah indeks pengukuran ketimpangan, atau Gini Ratio. Ya, Gini Ratio. Jadi sebenarnya angka pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran. Ya. Nah, yang menariknya sebenarnya dari teori yang ada, ya, Gini Ratio itu diukur, ya, melalui sampling, ya, teknik sampling yang ada sekarang. Jadi Gini Ratio itu diukur melalui teknik sampling. Teknik sampling itu selalu kemudian menggunakan pendekatan survei, ya. Jadi kalau survei itu populasi kan, jadi kita lihat misalnya di satu desa
ada 1.300 kakak kepala keluarga yang merupakan apa namanya istilahnya tulang punggung ya pendapatan, tulang punggung kehidupan lah keluarga. Tidak semua kemudian data pengeluaran diambil atau data pendapatan diambil, karena kemudian sampling ya di sini dikatakan sampling kan. Nah, jadi Gini rasio ini menggunakan sampling ya. Nah, jadi kita akan mengambil sampling dari populasi 1.300 kakak tersebut. Nah, sampling yang paling minimal itu adalah 30 kakak. 30 kakak. Terserah sebenarnya. Itu paling minimal 30 kakak, 30 responden lah. Kalau kita memunaikan lebih bagus. Jadi semakin banyak samplingnya, maka kebenarannya semakin mendekati kan. Teorinya kan begitu. Jadi kenapa sampling? Karena kita menganggap satu sebaran populasinya bisa seragam ya. Atau kemudian sampling kita ambil berdasarkan hierarki ya. Oh, kita ngambil sampling di kelas atas, kelas bawah, kelas mana. Terserah kita lah sebenarnya. Itu teknik apa namanya pengambilan data ya atau penentuan sampling. Nah, pengalaman kami sebenarnya ya tidak perlu sampling ya. Dengan kekuatan desa dan teknologi yang ada, kita bisa melakukan sensus. Jadi data sampling itu kita bongkar melalui data sensus. Bayangkan 1.300 data itu kita miliki. Ya. Maka sebenarnya dengan menggunakan konsep data desa presisi melalui pendekatan drone participatory mapping yang kami rumuskan ya, saya dan kawan-kawan rumuskan, ini akan menepis keraguan akurasi data dengan teknik sampling. Jadi kita menepis keraguan. Jadi kalau orang masih beragu dengan hitungan Gini rasio indeks, dengan sensus tidak ragu lagi. Ya, tidak ragu lagi. Nah, sehingga kita akan memiliki seluruh data yang ada di desa. Seluruh keluarga yang ada di desa kita memiliki data. Saya memberikan contoh seperti ini ya, datanya. Mudah-mudahan ini. Nah, contohnya nih. Ini sepintas saja. Saya mau sajikan kepada teman-teman. Contohnya nih. Jadi seluruh bangunan yang ada di desa itu, yang mana kemudian di dalam bangunan itu ada manusianya, kita coding dan kita sensus. Seperti ini. Jadi contohnya bangunan yang berkode 1167-1167. Siapa sih orangnya? Oh, orangnya Inyoman Budiawan. Ya, oh dia juga kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga. Tinggalnya di desa Tegalang, Banjarnya Gagah namanya, Banjar Gagah. Karena ini adalah di Gianyar, Bali, maka istilahnya bukan rukun warga tetapi Banjar. Satuan administratif yang diakuinya kalau Banjar bukan RW. Kalau di lain tempat ada dusun ya. Kemudian alamat rumahnya, nomor HP-nya, jumlah anggota kakaknya 5 orang, usianya 53, pendidikan sebagainya. Ada kurang lebih 147 informasi yang kita peroleh setiap kakak ini. Ya. Nah, otomatis dong dibandingkan dengan sampling, maka lebih akurat data kita. Ya, lebih akurat data kita karena kenapa? Kita melakukan sensus, bukan survei. Ya, sekali lagi sensus bukan survei. Nah, karena kita memiliki keseluruhan data, ya, data akurat, ya, yang dimiliki oleh kita, ya, maka kita mampu melakukan apa saja, termasuk menghitung. Karena sumber data Gini rasio ini adalah angka pendapatan yang diperoleh melalui pengeluaran, maka seluruh satuan keluarga yang ada di desa kita akan ketahui. Nah, untuk itu sangat mudah kita untuk memilah berdasarkan Banjar, berdasarkan RW. Ya. Padahal dikatakan di sini, ya, Gini rasio indeks sekarang ini hanya kemudian digunakan pada level kabupaten saja, provinsi dan nasional, bahkan global. Kalau Todaro sudah angkat tangan kalau masuk ke level desa nggak bisa, apalagi level RW nggak akan mungkin. Kalau kita bisa menghitung ini. Nah, untuk itu kalau Anda searching lah ya, Anda searching ke Google ya, kemudian ketik
Sofyan Saf, kemudian baca COVID, kemudian ketimpangan, ya ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran. Saya nulis itu di tanggal 2, ya ada. Jadi saya menulis di Kompas, ya mengingatkan bahwa hati-hati dengan data, ya hati-hati dengan data. Jadi data yang jelek akan memberikan informasi yang jelek dan kebijakan jelek. Ini seperti ini, saya mau tunjukkan ini. Nah ini tulisan saya di Kompas ini. Di Kompas di halaman 6, ya. COVID, ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran di pedesaan. Moga-moga Kang Rajib nanti bisa dijadikan sebagai bahan praktikum ini sebenarnya. Ya. Saya menulis tentang bagaimana membaca, ya, situasi dan kondisi sekarang ini. Ya. Nah, saya mengatakan situasi dan kondisi kita ini agak mengkhawatirkan karena gini rasio kita itu sebenarnya di bawah 0,4. Jadi generasi itu punya interval dikatakan bagus itu adalah 0 sampai 0,2, yaitu bagus, ya baik. 0,2 sampai 0,39 itu ketimpangan rendah. 0,4 ke atas itu adalah ketimpangan buruk sampai timpang sekali. Jadi ada rasionya, rasio terkait dengan angka ketimpangan itu sendiri. Dan itu sudah ditetapkan, karena itu adalah teori, ya. Jadi di dalam gini rasio itu, ya, semua orang akan terpotret, ya. Nah, terpotret. Saya kembali lagi tadi, karena data kita punya data di tingkat level RW, maka apapun kita akan miliki seperti ini. Kita akan bisa melihat perbandingan bagaimana angka gini rasionya, kemiskinan dan pengangguran. Seperti ini, ya. Ya, di Banjar 4 gini rasionya itu adalah 0,31. Yang menariknya 0,31 kita bisa melihat angka pengangguran itu persentasenya 3,39. Kemiskinan 1,81. Ya, ini satu kasus. Nah, berarti apa? Belum berarti ketimpangan yang rendah, ya, tidak bisa memberikan kontribusi terhadap pengangguran dan kemiskinan yang rendah juga. Tidak. Karena di sini di Banjar 1, ya, Banjar 1 di Banjar Gagah, angka ketimpangan itu 0,4. Menunjukkan dia sangat timpang lah. Di Banjar 1 menunjukkan ketimpangan ini, ya. Nah, menunjukkan ketimpangan, tetapi yang menariknya adalah angka pengangguran, ya, dan kemiskinannya cenderung di bawah angka yang memiliki gini rasio ketimpangan rendah 0,31. Jadi di desa juga dinamika membaca ketimpangannya juga berbeda-beda juga. Tetapi secara keseluruhan kalau kita melihat di Gianyar ini, gini rasionya 0,35, ya, termasuk ketimpangan rendah, ya. Tetapi penganggurannya, ya, itu mencapai 13,26% dan kemiskinannya sudah mencapai 19,02%. Berarti apa? Tidak ada jaminan ketimpangan rendah itu memberikan kontribusi rendah terhadap pengangguran dan kemiskinan. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan di dalam tulisan saya tadi di Kompas. Jadi saya ramu dalam bentuk populer, tulisan populer, itu bisa dijurnalkan, dan saya lagi menyusun jurnal itu. Tetapi menariknya adalah desa memberikan gambaran. Nah, bagaimana kemudian mengetahui itu? Mengetahui seperti ini. Jadi ini adalah angka persentase kumulatif penduduk. Jadi 1.300 misalnya tadi, ya. Kalau di sini ada total keluarga 1.700, ya. Jadi seluruh data yang ada di Gelar Anyar ini sebanyak 1.700 ini kita potret, ya. Kita ambil datanya. Jadi karena sensus diambil semua datanya. Nah, 1.700 ini, ya, angka keluarga ini, populasi 20%-nya, ya, ini memperoleh pendapatan, ya, itu di angka sekitar berapa ini? Kalau ini 20 berarti 15, kemudian 10, 5. Di angka 4%. Jadi sebanyak
ya sebanyak 20 populasi hanya memiliki total 4% dari pendapatan di desa itu. Yang ironinya bisa kita lihat di angka 50% sini. 50% itu ya 50% populasi hanya memperoleh pendapatan di bawah 40%. Berarti sebagian kecil orang menguasai pendapatan yang mayoritas, sebagian kecil. Ya, sementara sebagian besar orang itu di bawah pendapatan rata-rata yang ada di desa tersebut. Ini mengindikasikan ketimpangan itu terjadi. Ya. Nah, jadi Mbak Arum, kalau kita ingin mempelajari generasi, kita mempelajari angka pengeluaran. Saya kira belum banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa SKPM ya, SKPM terkait dengan generasi ini, karena ini salah satu disertasi saya. Disertasi saya yang pernah saya lakukan di komunitas etnis. Jadi saya mengukur apakah komunitas etnis ini memberikan kontribusi terkait dengan apa namanya? Jadi isu etnisitas ya, isu identitas. Misalnya sekarang kita kencang ini, wah elit membawa isu tentang agama, religi dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kemudian religi itu tidak bisa kemudian dibawa-bawa dalam arena politik. Mengapa? Karena yang elit membawa itu sebenarnya punya motif kepentingan. Sama seperti isu etnis. Jadi dalam otonomi daerah, isu etnis itu luar biasa. Wah, saya memilih misalnya etnik A karena dia sama dan sebagainya. Tetapi tidak menguntungkan bagi komunitasnya. Nah, itu saya pakai generasi itu. Jadi saya coba pelajari dari disertasi saya, kemudian saya tarik dalam level desa, dan kita bisa menjawabnya. Karena kenapa? Karena kita memiliki data yang kuat. Itu Mbak Arum ya.